Mengejutkan, Agustus, Habib Rizik bebas. Jokowi ketakutan. Habib Rizik bebas. Salah seorang pengacara Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan kliennya berkukuh tetap akan berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah. Dan itulah yang ditakutkan rezim ini. Sikap politik itu untuk dilindungi undang-undang. Jadi, tidak ada yang berhak menghalangi. Jika politik dia akan dicarikan momentum yang tepat ketika dia sudah di luar atau penjara. Namun, diakui, saat ini gerak-gerik kliennya dibatasi, dikontrol, dan diatur, sehingga kesulitan untuk menyuarakan sikap politiknya, kecuali kalau nanti Agustus Habib Rizik bebas. Menurutnya, Rizik merupakan pendukung tokoh tertentu terkait pemilu presiden 2024. Kenyataan ini yang disebutnya membuat kliennya diperkarakan secara hukum belakangan. Rizik Syihab dianggap berpotensi untuk menjadi vote getter yang akan mendapatkan suara banyak bagi pemilih pemula atau umat Islam. Juga bisa mengkhawatirkan Habib Rizik disudutkan. Alasan lainnya, banyak dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat. Tapi menurutnya, hanya Habib Rizik Syihab yang disidangkan. Ini sudah menjadi gambaran jelas, lebih merupakan perkara politik. Sugito mengaku, apa yang dialami kliennya saat ini menyebabkan kekuatannya sebagai oposisi menjadi dibungkam. Dan akhirnya, pendukungnya bersikap dalam diam. Bukan berarti tidak bersikap kalau nanti ada pilpres atau kegiatan politik. Ketika ada momentum tertentu, pasti akan bersikap, jelas Sugito. Sekarang diam, dalam ketakutan, karena kekuatan sekarang sangat represif terhadap yang berbeda pendapat, tambahnya. Jadi, apa dampak putusan ini bagi masa depan politik Habib Rizik Syihab? Pengamat politik dari Netfeed, Network for Indonesia Democratic Society, Dahlia Umar menganggap pimpinan FPI itu masih punya pengaruh politik, terutama menyangkut kepentingan politik identitas menjelang tahun pemilu 2024. Itulah yang ditakutkan Jokowi, CS. Namun Dahlia, niat besar kecilnya pengaruh Rizik juga tergantung pada isu yang bisa mengerahkan massa dalam jumlah banyak. Mengingat FPI berbasis kekuatan massa. Selama tidak ada pengumpulan massa dan tidak ada isu yang kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya akan semakin mengecil pengaruh Habib Rizik. Sepertinya karena itulah Habib Rizik sengaja dikurung. Sementara Rizik Syihab menurut pengacaranya berkukuh akan tetap berpolitik dan bersikap oposisi terhadap pemerintah. Tapi, politisi Partai Golkar tidak setuju dengan kekuatan Habib Rizik Syihab. Entah apa yang dipikirkan. Dev Laksono mengatakan, walaupun sulit menghilangkan isu politik identitas, namun menurutnya, pengaruh Rizik Syihab sudah melemah sejak dua kubu yang berseteru dalam pemilu 2019 telah bergabung dalam koalisi pemerintah. Mungkin dia lupa ketika Habib Rizik pulang, berapa orang yang menyambutnya di bandara. Menurutnya, karena waktu pilpres yang lalu, calonnya kubu Habib Rizik Syihab yaitu Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekarang sudah gabung ke pemerintah. Tentu saja, kekuatan Habib Rizik Syihab ditakuti. Karena dia masih punya pengaruh untuk politik identitas. Hal ini dijelaskan oleh Dahlia Umar, pengamat politik dari Netfield. Dia menyatakan, walaupun FPI sudah dibubarkan dan Rizik Syihab menghadapi proses hukum di pengadilan, pengaruhnya belum habis. Mengingat masih punya banyak loyalis, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik terkait politik identitas dalam pemilu 2024. Namun, itu semua tergantung pada pola gerakannya. Jadi, tidak akan signifikan selama tidak ada pengerahan massa atau tidak ada isu yang menggerakkan massa. Kalau kita lihat, figur-figur yang kemudian dipenjara sebenarnya masih bisa menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial
yang diadministrasi oleh loyalisnya. Dia bisa bermain di media sosial, tetapi karena FPI ini kekuatan massa, selama tidak ada pengumpulan massa dan tidak ada isu yang kemudian mampu untuk menggerakkan massa, menurut saya akan semakin kecil pengaruhnya. Itulah yang dimainkan oleh rezim. Apalagi sekarang perpolitikan yang dulu terpolarisasi sudah menyatu dalam koalisi pemerintahan. Jadi, politik identitas itu selesai di elit, tapi tidak selesai di bawah. Itulah kenapa kemudian Habib Rizik ini, walaupun nanti dia divonis atau dipenjara, tetap pengikutnya setia ada, dan mereka akan semakin sulit untuk dikontrol karena FPI-nya bubar. Jadi, ada organisasi yang masanya besar dibubarkan, tapi secara ideologi kan mereka tidak hilang. Maka lanjut Dahlia, sebenarnya dibubarkannya FPI tidak kemudian membuat kekuatan massa ini langsung hilang. Dia hanya senyap sesaat. Tapi kalau nanti sudah mendapatkan pemimpin baru, misalkan Habib Rizik nanti di penjara, kemudian Habib Rizik kemudian menunjuk si A untuk meneruskan dan posisinya itu di luar penjara dan bisa menggalang kekuatan, massa terkumpul lagi dan berganti nama. Jadi mereka cukup berganti nama saja. Jadi sebenarnya tidak selesai dengan membuat atau menjerat pemimpinnya dalam kasus-kasus pidana tertentu, kemudian kita berharap organisasinya berhenti. Itu hal yang sulit untuk dituju. Menurut Dahlila, setelah FPI dibubarkan, negara juga harus memikirkan apa yang dilakukan terhadap para pengikut Habib Rizik Syihab. Di FPI saja, bisa saja selain ada unsur-unsur yang lebih condong mendukung kelompok-kelompok ekstremis, namun ada anggota yang tergolong biasa-biasa saja, yaitu orang-orang Islam yang suka mengaji, kemudian gabung ke FPI. Jadi, menurut saya, negara harus mengikuti terus bagaimana apa saja yang dilakukan oleh pendukung Habib Rizik di FPI. Dan kemudian tidak boleh melabeli bahwa semua pengikut Habib Rizik itu berpotensi sebagai ancaman negara. Pak pengacara harusnya tahu ancaman negara itu koruptor, bukannya Habib Rizik. Maka dengan adanya eksponen-eksponen FPI yang membentuk organisasi baru, dan Lia menyarankan agar tidak dilarang, apalagi kalau mereka kemudian dilihat sebagai kelompok yang lebih mengarah ke kemaslahatan. Sebelumnya kita ketahui, Habib Rizik divonis penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Habib Rizik Syihab dan 5 orang lainnya divonis hukum 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaktim, Kamis 27 Mei. Terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat karena bersalah langgar aturan karantina kesehatan, menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan, kata Hakim Ketua Suparman Nyompa Kamis sore. Karena Habib Rizik telah ditahan sejak 13 Desember 2020, maka kemungkinan dia akan mendekam di penjara hingga Agustus 2021 mendatang. Bagaimana menurut pendapat Anda?